Shalom warga kerajaan Allah, berapa banyak kita yang merasakan kehadiran Tuhan? Wow, luar biasa. Saudaraku sekalian, siang hari ini saya mau bicara kepada kita tentang penata layanan kerajaan Allah. Selama 2 bulan kita belajar banyak tentang otoritas dan saatnya kita belajar tentang bingkai yang membuat kita efektif melaksanakan otoritas kita. Yang siap dengar firman katakan amin. Bilang kanan kirimu jangan ngantuk. Ya. Mari kita tetap memulai dari pemahaman kita karena saya suka yang filosofis. Dalam Kejadian pasal yang pertama 26 dan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Ada apa? Bukan kuasa kegelapan ini. Dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku, pagi hari ini saya ingin membawa kita kembali kepada tujuan penciptaan Tuhan dalam hidup kita. Dia memberikan kita, saya akan selalu ulang-ulang ini, kita mesti ahli di area ini. Gereja kita kuat dalam pengajaran kingdom. Semua jemaat warga kerajaan mesti paham. Yang pertama yang dia beri kepada Adam ketika diciptakan Tuhan, keserupaan. Serupa segambar dengan Tuhan. Artinya begini, Tuhan memberikan sifat-sifatnya bagi kita manusia. Karena dia memberikan bagian dalam dirinya kepada kita, maka kita punya sebuah gairah untuk senantiasa intim dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita mati. Yang kedua, dia memberikan kita otoritas, berkuasa. Ini yang kita pelajari selama bulan ini. Dan yang ketiga, ayat 28, dia memberkati kita. Banyak orang Kristen cari berkat hari-hari ini. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, berkat kita nggak usah cari. Dia sudah melekat dalam hidup kita. Saya kapan hari ditanya, gerejamu khotbah teologi kemakmuran nggak? Enggak. Karena bagi kami warga kerajaan Allah, kemakmuran itu hal yang wajar. Hal yang biasa. Tapi kita ngerasa kurang enggak Pak? Iya kurang, makanya kalau kita kurang berlutut di bawah kaki Tuhan. Jadi jangan cari berkat, kalau Yesus kau miliki, semua sorga kau miliki. Yang keempat, kemampuan untuk bermultiplikasi. Cari jiwa. Ulangan pasal 6 mengatakan, ajarkan anakmu firman Allah, Taurat itu. Ketika kau jalan, lagi duduk, lagi tidur, semua. Agar anak-anak kita tidak hanya jago punya anak biologis. Kita jago bikin anak, tetapi kita nggak jago memuridkan mereka menjadi generasi ilahi. Bapak-bapak katakan amin. Saya amin. Kenapa ini penting saya sampaikan kepada kita? Karena otoritas, radah, ini bicara dua. Kita diajar Tuhan, ketika Tuhan memberikan kita otoritas, kita belajar selama 1 bulan. Tuhan sedang bilang, hei kamu memerintah di bumi. Dan yang kedua, kamu mesti bisa kelola bumi. Ini hebatnya Tuhan kita saudaraku. Saya ketika sudah belajar ini saya usahakan 1 jam saya belajar tentang kingdom theology. Saya ketemu Tuhan itu ajaib. Kita sedang ada di sebuah tempat di mana semua kecukupan sorga dia sudah beri bagi kita. Seharusnya kita semua mempengaruhi dunia. Bilang kanan kirimu, kamu harusnya mempengaruhi. Iya,
Kita mestinya mempengaruhi karena yang Tuhan beri bagi kita di awal penciptaan sebuah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Lewat siapa? Lewat kita. Lewat saya dan saudara. Kita menjadi pelaksana kehendak Tuhan di bumi. Jadi apa yang ada di sorga mestinya ada di rumah kita. Tapi rumah saya neraka, Pak. Nah itu terserah kau. Tapi saya berantem terus sama bini saya. Lah urusanmu. Tetapi kita diberikan potensi, diberikan kuasa untuk memerintah dan untuk mengelola. Kenapa? Karena Tuhan mau kita semua menjadi perwakilannya di muka bumi. Yang setuju katakan amin. Kita ini menjadi duta besar. Walaupun kami yang khotbah ini ngulang-ngulang terus ini. Percayalah, karena ini memang core-nya pengajaran kita. Kita ini duta kerajaan Allah. Tuhan memberikan kita otoritas, radah, memerintah dan mengelola ini, tata kelola ini. Agar kita sebagai raja-raja kecil di bumi membawa sukacita, kebenaran, damai sejahtera, sorga dimanapun kita berada. Jadi salah satu tanggung jawab kita selain memimpin, selain memerintah adalah mengelola bumi. Lalu apa yang kita maksudkan dengan kingdom stewardship? Penatalayan kerajaan Allah, tanggung jawab yang ditetapkan secara ilahi untuk mengelola sumber daya yang ditugaskan oleh Tuhan sehingga membawa kemuliaan baginya dan memperluas kekuasaannya di dunia. Saudaraku, potensi ini Tuhan beri bagi hidup kita. Yesus mati di kayu salib memulihkan 4 hal yang tadi. Dia memulihkan keserupaan kita, dia memulihkan berkuasa, dia memulihkan juga berkat-berkat kita dan memulihkan kemampuan kita untuk mencari jiwa, memuridkan orang lain. Dan ini, penata layanan ini, pengelolaan bumi ini, Tuhan juga beri bagi kita. Mengapa pengelolaan ini sangat penting? Otoritas mesti dikelola. 3 hal itu, waktu kita, harta kita, potensi kita. Semua ini kita punya. Waktu 24 jam, harta yang Tuhan beri dari yang tidak ada sekarang meningkat, ada sesuatu yang kita punya. Dan kita punya bakat, kita punya potensi, Tuhan mau. Ini tidak boleh kita pendam. Kita kelola dengan baik. Karena nasib bumi ini tergantung kita. Saya ulang, nasib sekitar kita tergantung kita. Tuhan mau kita ekspansi kerajaan Allah. Tuhan mau kita mengkolonisasi bumi. Biar apa yang ada di sorga ada di komunitas kita. Ada di bumi melalui kita semua. Orang dunia ingin melihat Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Dari cara kita memperlakukan waktu kita. Memperlakukan harta kita. Dan memperlakukan potensi kita. Sehingga pertanyaan ini terjawab. Pak Janus, kenapa Tuhan itu kasih kerjaan kita, kasih Adam dan Hawa kerjaan mengelola taman, mengelola bumi. Cuma satu, ekspresinya. Biar ketika mereka mengelola bumi, mereka mencerminkan karakter Kristus itu dalam pekerjaan sehari-hari. Itu saja. Tuhan gak kasih kita jadi robot, saudaraku. Jangan salah-salahin Tuhan kalau ekonomimu tetap buruk. Jangan salah-salahin Tuhan kalau keluargamu lagi ada di ujung, mau hancur. Jangan salahkan Tuhan kalau anakmu bandel. Karena kita kadang kalah di urusan mengelola waktu kita, mengelola harta kita, mengelola potensi kita. Karena kalau kita mengelola otoritas kita sedang menuju kepada sebuah kehidupan yang lebih dari sekedar seorang pemenang.
Jangan sampai doa kita, bahasa roh kita menggetarkan sorga dan bumi. Malaikat mungkin getar-getar di sorga. Tetapi kita, waktu kita, bakat kita, harta kita, hati kita melekat kuat dengan 3 hal ini. Ini jadi problem. Ada tim doa begitu kencang, begitu bersemangat. Bahasa rohnya kuat. Tapi dikejar-kejar oleh tukang utang. Pas lagi doa di WA, bayar bu utangnya. Debt collector. Kita mau bicara apa tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus kalau kita kayak gitu? Kita akan menghabiskan waktu kita. Harusnya kita bisa cepat berjalan bersama dengan Tuhan kepada destiny kita. Tapi nyangkut gara-gara semua hal yang mesti kita bayar karena keputusan kita yang salah di masa lalu. Waktu, harta, dan potensi. Ini penting saudaraku, ini penting. Itulah sebabnya untuk dapat mengelola semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingat ini, kita mesti punya pola pikir manajerial. Gak ada yang lain. Saudara dan saya harus memiliki pola pemahaman bahwa selama kita ada di bumi ini, kita gak punya apa-apa memang. Kita bukan pemilik. Kita mesti mengadopsi pola pikir manajerial dan bukan pola pikir kepemilikan. Sekali kita menganggap apa yang kita punya sekarang ini milik kita, engkau sedang berselisih dengan raja utama. Serius, engkau sedang berantem sama dia. Kau mengambil haknya dia. Selama kita mengaku semua yang kau punya sekarang karena kekuatanmu untuk mencapainya, engkau sedang membuat sebuah percekcokan dengan raja utama. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Itu sebabnya ketika kita berselisih dengan raja utama sebagai raja kecil, penguasa di bumi, kita berselisih dengan raja utama, gak heran kita dijajah oleh iblis setiap hari. Kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita yang buka celah kok, kita yang buka akses. Harusnya kita menyatu dengan pokok anggur yang benar. Tapi hari itu kita nganggap semua yang kita punya ini milik saya, bukan milikmu Tuhan. Kita lepas dari pokok anggur yang benar. Maka iblis datang menjajah kita hari demi hari. Kita harus mengelola segala sesuatu yang kita punya sesuai dengan petunjuk Raja kita, Yesus. Ingat, hidup kita ini sementara. Lihat batu nisan, tanggal lahir, tahun lahir, strip, tanggal lahir, tanggal bulan meninggal. Di antara 2 waktu ini ada strip, hanya pendek. Kita nggak ada urusan jadi orang apa lahir, kapan kita lahir, urusan Tuhan, kedaulatan Tuhan, betul ya? Kapan kita mati pun kita nggak pernah ngurusin. Mau matinya gimana, kita nggak usah pusingkan, kedaulatan Tuhan. Tapi antara waktu lahir sampai kita dipanggil Tuhan, di sini kita mesti mengelola semua yang Tuhan percayakan dengan caranya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa kita disuruh mengelola? Untuk menghasilkan kebaikan dan berkat bagi orang lain. Bukan untuk kita. Apa yang kita punya sekarang, Tuhan sedang didik kita menjadi seorang distributor yang baik. Tuhan mengajar saudara, mengajar kita semua untuk menjadi seorang saluran berkat yang ilahi. Bukan jago menimbun, bukan jago mengumpulkan, bukan jago mengklaim ini semua punyaku, enggak. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Matius 25, 14, 19. Ada orang, seorang bos, seorang tuan akan pergi ke luar negeri. Saya singkat saja.
Dia panggil hamba-hamba yang dia percaya tentunya. Dia kasih 5 talenta, dia kasih 2 talenta, dan dia kasih 1 talenta untuk 3 orang yang berbeda. 5 talenta itu upah 82,5 tahun zaman itu. Pikir-pikir sekarang, harga dari 5 talenta itu gajinya orang selama 82 tahun. Itu bukan harta yang murah itu, mahal. 2 talenta upah 33 tahun. Dan 1 talenta 6.000 dinar, 16,5 tahun. Berharga. Kata talenta kalau kita belajar dalam bahasa Yunani itu berarti potensi, bakat. Keren ini. Jadi Tuhan kasih kita itu talenta yang memang besar, yang dunia tidak bisa kasih, dan itu begitu luar biasa. Tidak bisa diciptakan oleh manusia tuh bakat atau talenta. Tapi dari ukuran-ukuran ini saudaraku, kita menemukan betapa besarnya tanggung jawab pengelolaan kita. Ini dulu kita camkan baik-baik. Betapa besarnya tanggung jawab pengelolaan atas semua fasilitas yang Tuhan beri dalam setiap hidup kita. Bagaimana tanggapan majikan yang mengelola dengan baik, diberikan tanggung jawab lebih banyak. Satu orang yang menyembunyikan talenta karena cuma dapat 1 tadi, Tuhan ambil talenta itu. Dan dia berikan kepada orang yang dapat 10 tadi. Hamba yang jahat ini yang tidak memberdayakan talentanya, Tuhan itu melemparkan dia ke tempat yang paling gelap, di mana ada tangisan dan kertak gigi. Saya mau kasih tahu kepada kita, dari pelajaran ini, dari ayat ini, semua yang Tuhan hari ini percayakan kepada kita, mesti kita tanggung jawab sama Tuhan. Gak bisa kita main-main saudaraku, gak bisa. Kita mesti serius sekarang ikut Tuhan, gak bisa kita main-main. Kenapa? Karena apapun yang Anda salah urus, Anda akan kehilangan. Tunjukkan bro. Apapun yang kita salah urus, kita akan kehilangan. Pernikahankah kita salah urus? Istri meninggalkan kita. Anak-anak kita nggak urus, tidak kelola dengan baik. Anak-anak membangkang dan memberontak sama kita. Harta, uang kita nggak urus, ditilep orang, ditipu orang. Semua hal yang kita tidak bisa urus, kita akan kehilangan. Penting untuk kita minta setiap hari sama Tuhan. Untuk kita bisa mengelola semua yang Dia percayakan. Kita menjadi pengelola yang setia. Kita menjadi pengelola yang memikirkan bagaimana segala sesuatu yang kita punya ini makin besar. Tanggung jawab kita makin banyak. Dan itu untuk memberkati orang lain. Dan di dalamnya Tuhan dimuliakan. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan tidak selalu memberikan apa yang Anda doakan. Dia memberikan, Dia pasti memberikan apa yang dapat Anda kelola. Tuhan, saya minta rumah lebih besar. Tuhan lihat apartemenmu gak dirawat dengan baik. Tuhan, butuh kendaraan lebih besar. Kendaraanmu yang itu aja kamu gak bisa urus. Gak pernah kamu bawa tune up bengkel segala sesuatu dengan baik. Tuhan lihat kamu gak bisa dipercaya. Tidak kredibel. Jangan minta. Segala sesuatu yang kita minta dan itu kita gak bisa urus. Tuhan anggap keinginan hawa nafsu. Saya ulang, khotbah ini mungkin keras, tidak apa-apalah. Segala sesuatu yang kita minta sama Tuhan dalam doa kita. Tapi Tuhan menganggap kita nggak bisa kelola barang itu nanti. Hal itu nanti Tuhan anggap itu kedagingan kita.
hawa nafsu yang mengikat kita. Jadi saudaraku, ini penting. Saya tidak tulis di teks, saya bacakan saja. Yakobus 4 ayat 3. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Itu ayatnya. Jadi segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan, tetapi itu Tuhan lihat kita gak bisa kelola, Tuhan bilang apa? Hawa nafsu. Makanya dia nggak beri. Jadi kalau akhirnya kita punya pemikiran sekarang, kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan apa saudaraku? Memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Masuk akal nggak? Itu maksudnya. Setia dengan apa yang kita punya sekarang. Jangan cepat-cepat kaya, karena kaya itu kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan lihat kita minta, Tuhan aku pengen kaya, pengen ini semua, tidak salah. Keinginan itu tidak salah kita minta. Tapi yang Tuhan cek pertama, kesiapan kita mengelola semua kekayaan kalau Dia beri kepada kita. Itu sebabnya Tuhan senang memproses kita. Tuhan senang mengizinkan kita ke dalam berbagai-bagai penderitaan. Karena Tuhan mau lihat kesetiaan kita, komitmen kita, sikap kita ketika ditindas. Apakah bersungut-sungut, apakah kita ngomel, apakah kita marah. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Yang setuju katakan amin. Bagaimana respon kita menjadi seorang penata layan yang baik dalam kerajaan Allah? Yang pertama, miliki kepuasan. Ini basic sekali. Gak ada cara lain. Yang pertama sekali, agar kita mampu menjadi seorang pengelola yang baik, menjadi steward yang baik, maka kita harus merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Bahkan ketika kita berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita, atau gaya hidup kita, tetap ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Saya harus memberikan sebuah disclaimer di sini. Kepuasan yang saya maksudkan tidak berarti Anda tetap berada di tempat sekarang. Enggak. Tetapi itu berarti kondisi kita tetap baik-baik saja dengan keadaan sekarang sampai nanti Tuhan mempromosikan hal yang lebih besar kepada kita. Amin. Nah, itu penting. Jadi jangan silau sama berkat orang. Jangan silau. Jangan silau dengan semua pencapaian orang. Karena berkatmu sama dia, itu Tuhan yang tetap. Kalau ada orang diberkati dengan luar biasa, jangan lihat sekarang. Lihat dia berjerih lelah, bayar harga bersama dengan Tuhan untuk mendapat kepercayaan dari Tuhan sekarang. Ini penting. Jadi kepuasan ini mesti kita kelola dalam hidup kita. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tapi Pak, Yesus mengatakan kita punya hidup berkelimpahan. Iya, karena kita memikirkan kelimpahan itu hanya uang. Foto ini jadi status bapak-bapak hari ini, ibu-ibu di medsos kita. Kelimpahan itu 5 aspek. Jangan pikir berkat itu hanya hepeng, cien, money, no. Kita percaya Yesus, kemakmuran rohani, kau bertuhankan Yesus, itu berkat. Ini basicnya semua. Kalau kita punya ini, yang pertama ini ngikut. Kemakmuran pikiran. Gembala kita Pak Hartono sering ngajar kita toh, punya pikiran yang dikuasai oleh firman. Sekalian kemakmuran jiwa, sama itu.
Bayangkan, kita menjadi pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi, tapi miring. Ayo, kayak apa? Orang dunia bilang, Tuhanmu mana? Setiap kita ngambil keputusan emosi, ada hal-hal yang gak enak, respon kita negatif. Macam apa? Tapi kalau sekarang kita bisa sabar, kita ngambil keputusan dengan benar, tidak lagi kondisi marah. Hei, engkau berkelimpahan loh. Ya, ubah pola pikir kita. Kelimpahan itu gak mesti uang. Basicnya itu nomor 1, rohani, bertuhankan Yesus. Maka dia bisa kuasai pikiran kita, dia kuasai jiwa kita. Kemudian baru kalau jiwa kita sehat, pikiran kita sehat, karakter kita baik, keserupaan itu dipulihkan, baru Tuhan percayakan kau harta. Yang terakhir, kemakmuran relasional. Suatu kali murid-murid bertanya, Tuhan, kami sudah meninggalkan Engkau, apa yang menjadi upah kami? Yesus bilang, barang siapa mengikut aku, meninggalkan semua yang kalian punya, kau punya kawan berlipat-lipat, 30, 100, 60, 100 kali lipat. Manusia yang menjadi saudaramu di muka bumi. Kemakmuran relasional. Punya teman itu berkat loh. Itu makanya gereja kita ini kuat dalam pertemanan, dalam hubungan. Coba lihat kanan kirimu, kamu teman yang baik enggak? Coba tanya. Jangan bilang bayar utang sama dia, enggak ada utang di sini ya. Iya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang belum berkomsel, joinlah komsel kita ya. Karena komsel itu mendatangkan kemakmuran. Iya. Benar. Komunitas itu kemakmuran loh. Karena kita bisa saling di situ, menasihati, memberikan masukan, menegur, saling. Bayangkan kalau nggak ada orang tegur kita. Kadang-kala kita udah merasa cakep, tapi orang bilang enggak, lu nggak cakep, ada cemong-cemong di wajahmu. Kita nggak bisa lihat wajah kita, teman kita bisa lihat wajah kita, betul nggak? Enggak, kayaknya alismu miring deh. Enggak, orang saya pakai penggaris tadi. Teman kita bilang enggak, alismu miring. Nah itu gunanya teman. Catat ini ya, hari ini kita nggak boleh lagi punya pemahaman kelimpahan itu hanya urusan uang. Ini semua kelimpahan yang Tuhan berikan bagi warga kerajaan. Lalu bagaimana Pak untuk saya bisa tetap bahagia, puas dalam hidup saya ini? Kita masuk kembali kepada penciptaan kita, Kejadian 2 ayat 10, ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Taman Eden, hadirat Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan, memelihara, mengelola taman itu. Yang pertama, agar engkau bisa tetap puas dengan semua yang kita punya sekarang. Sampai nanti Tuhan mempromosikan kita, tinggallah dalam hadirat Tuhan. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Tinggal di Eden, tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena sebelum manusia mampu untuk mengelola, mengusahakan memelihara taman itu, yang pertama modal utamanya Eden. Saudaraku, hadirat Tuhanlah sumber kepuasan hidup. Kenapa kita nggak puas? Karena merasa Tuhan jauh dari hidup kita. Ketika kita merasa Tuhan itu melekat, seperti Adam dan Hawa punya kebiasaan Tuhan itu berjalan di Eden dan mereka berkomunikasi. Disitulah mereka tidak punya waktu untuk memikirkan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Gak ada. Tapi ketika mereka digoda oleh iblis, jatuh dalam dosa. Saudaraku, kalau kita merasa hari ini kita banyak bersungut-sungut dengan apa yang kita punya, kita gak pernah lagi berterima kasih sama Tuhan dengan apa yang kita punya sekarang. Yang kita bisa lakukan, datang kembali Bapa Pencipta kita, sumber kita. Mungkin engkau sudah lama gak berdoa, karena pahitnya hidup yang kau alami. Hari ini
Terlalu banyak omelan di hati kita. Terlalu banyak sakit hati, trauma-trauma hidup yang berat. Kalau engkau seorang pria, ingat ini, tugasmu ada di hadirat Tuhan. Kalau engkau seorang wanita, ingat, tugasmu ada di hadirat Tuhan. Gak ada yang lain. Kenapa mata kita silau dengan pencapaian orang? Kenapa mata kita silau dengan apa yang orang lain dapatkan? Karena engkau tidak pernah melihat dirimu berharga di mata Tuhan. Itu tadi Kak Maya bilang. Selama saya bisa menangkap perspektif VOV-nya Tuhan kepada saya tidak perlu meminta apapun karena Dia cukup bagi saya. Selama mata kita nggak pernah tertuju kepada Tuhan, maka mata ini, Yohanes menyatakan itu keinginan mata. Kita mencoba membandingkan diri kita sama orang. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, mungkin menangiskah, mungkin kita menjeritkah, termehek-mehekkah, nggak apa-apa. Selama Tuhan mengintervensi roh dan jiwa, hati, tubuh kita, percayalah, yang kau dapatkan itu damai sejahtera. Aman dalam penyertaan Tuhan. Jadi kalau sekarang hidup kita sedang mengalami tidak baik-baik saja, jangan lari dari hadirat Tuhan. Jangan lari. Yang kita perlu, jangan memperbanyak perselisihan sama raja kita. Kita rekonsiliasi, datang sama Tuhan. Dan saya meyakini ada solusi, ada hal, hadiratnya itu akan membebaskan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang harus kita lakukan menjadi seorang steward yang baik adalah hormati raja kita. Gak ada yang lain. Yang pertama tadi punya puas dalam diri kita. Dan yang kedua, kita menghormati raja kita. Kenapa? Matius 6 ayat 24 mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tuhan bilang, cara kita untuk menghormati raja utama kita tidak jatuh ke dalam cinta akan uang. Kita boleh memiliki uang, tetapi jangan mencintai uang. Karena Tuhan mau Dia harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Dia harus menjadi raja utama di dalam hidup kita. Nah, disinilah perlunya pengenalan kepada Tuhan. Kalau Tuhan menunjukkan dirinya sebagai sumber dalam hidup kita, saudaraku, maka kita mesti menghormati Dia. Saya mau bicara yang sensitif kepada kita. Ulangan 14:23. Kenapa saya bilang sensitif? Karena banyak orang sekarang gak mau khotbah ini. Tidak apa-apa. Tapi dalam kerajaan Allah kita harus belajar. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allah. Yang Tuhan bilang, kalau kita ingin menghormati Dia, seluruh pengelolaan atas keuangan kita, segala hal harta yang Tuhan percayakan kepada kita, Alkitab menjelaskan yang namanya persepuluhan. Maksud Tuhan untuk kita belajar mengembalikan persepuluhan dan menabur, kan banyak persembahan kan, adalah itu untuk belajar takut akan Tuhan. Kenapa ribut urusan persembahan persepuluhan? Karena yang dilihat jumlahnya doang, gak dilihat maknanya. Makna yang Tuhan mau Dia sampaikan kepada kita, kita belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita mengakui
posisi otoritasnya. Karena dia sebagai sumber dan penyedia bagi kita. Tapi sulit Pak memahami apa yang Bapak sampaikan. Saya kasih tahu. Adam dan Hawa menjadi raja di Taman Eden. Ada gak batasnya? Ada. Apa itu? Dia Tuhan kasih pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan kasih pohon kehidupan yang mereka gak boleh kutak-katik yang dua pohon itu. Ada batasnya. Jadi ketika Tuhan mengatakan kepada kita tentang persepuluhan dan persembahan, mengajar kita untuk mengakui posisi otoritasnya. Dia sebagai penyedia, dia sebagai sumber atas semua yang sudah kita gunakan dalam diri kita. Belajar untuk selalu takut akan Tuhan artinya mata ini tertutup untuk berkatnya, mata ini terbuka untuk sumbernya. Itu yang Tuhan mau. Beneran ini. Serius. Jadi Tuhan ingin kita belajar takut sama Dia untuk tidak fokus kepada sumber dayanya, tidak fokus kepada berkatnya, tapi kepada Sang Sumber. Tuhan ingin mengajar kita agar kasih kita tetap kepada Dia, bukan kepada harta. Karena kita ini levelnya tadi manajer, bukan pemilik, bukan. Kita ini raja kecil, kita ini masih punya raja utama. Tanda ketundukan kita kepada raja utama, kita menghormati otoritasnya. Alkitab mengajarkan memberikan 1/10 dari apa yang kita punya. Tuhan gak butuh loh duit kita. Tapi yang Tuhan mau cek hati kita. Yang Tuhan pengen ajarkan agar engkau belajar untuk takut akan Tuhan, tidak terikat dengan harta yang membuat kita bisa terbuai ini. Itu yang Tuhan mau. Jadi tidak harus menjadi polemik kalau kita mendapatkan makna rohaninya. Percayalah, gereja kita ini bukan Pak Hartono yang pegang uang. Semua dikelola. Jemaat yang berkekurangan. Kita punya satelit-satelit di luar kota yang harus kita support. Banyak hal. Jadi saya belajar untuk tidak memusingkan uang itu kemana. Yang saya jaga, saya harus belajar untuk hormat sama Tuhan. Gitu. Rahasia tidak berkekurangan. Persepuluhan dan tata kelola keuangan kita. Apa ada di antara Bapak Ibu karena mengembalikan persepuluhan miskin sekarang? Gak ada. Yang ada Tuhan melindungi semua aset kita. Yang ada Tuhan menyertai langkah kaki kita. Kita dijauhkan dari semua mara bahaya, dari sakit penyakit. Kenapa? Karena mengakui otoritasnya dalam hidup kita. Yang kedua, tata kelola, punya anggaran, budgeting. Kita budget, kita artinya persepuluhan ini kan tadi mengakui otoritas Tuhan. Kemudian kita tata kelola keuangan kita artinya apa? Mengakui tanggung jawab kita kepada Tuhan untuk mengelola sumber daya dengan baik, dengan bijak, tata kelola. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ingin berkekurangan, dua hal ini saja. Hidup kita tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan pelihara kita tepat pada waktu. Kenapa? Itu tadi maknanya cuma di situ. Jangan dibawa ke yang lain. Maknanya kita mengakui otoritas Tuhan dan kita tetap takut kepada Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Sehingga ketika orang belajar untuk takut sama Tuhan, dia berbisnis tidak akan salah loh. Betul. Kita mau bikin sebuah kerjasama mitra dengan orang lain, kita menerapkan nilai-nilai kerajaan. Kenapa? Karena Yesus melihat kita. Kita gak ingin menduka citakan hati Tuhan kita. Kita berbisnis dengan baik, menghargai karyawan kita, melakukan segala sesuatu, mungkin skala kecil usaha kita sampai sudah besar, kita melakukannya seperti yang Tuhan mau. Itu namanya takut akan Tuhan. Yang ketiga, oke saya masih ada waktu. Yang ketiga adalah rendah hati dan murah hati. Apa artinya rendah hati, Pak? Saya mulai dari sebuah pernyataan begini, nikmatilah apa yang Tuhan sudah beri.
Hargai diri kita juga dong. Liburan sama istri sama anak, silakan. Makan enak, silakan. Nikmati. Karena itu berkat Tuhan, sudah sah menjadi milik kita. Mau pergi Pak ke Amrik, silakan. Kami mau pergi dulu Pak, naik kapal pesiar, mau silakan. Gak ada larangan. Tapi yang Tuhan bilang cuma satu, jangan sombong dan jangan tinggi hati. Karena semua pencapaian itu. Apakah cukup hanya kita menikmati? Enggak. Makanya ada kata murah hati. Tujuan Tuhan tadi, kita belajar mengelola, mengembangkan semua harta, potensi, waktu kita, agar semua pencapaian yang kita dapat bersama dengan Tuhan ini, orang lain juga menikmatinya. Karena kita bukan pemilik, kita distribusinya Tuhan, distributornya Tuhan, salurannya Tuhan. Prinsip penata layan begini, prinsip pengelolaan begini. Nikmati apa yang Tuhan sudah berikan, persilahkan orang lain untuk menikmati berkat itu, dan biarkan Tuhan mendapatkan pujian dan kemuliaan dari semua yang kita bisa lakukan. Itu maksudnya. Jadi bukan hanya untuk kita saja, tapi ada bagian orang lain. Itu makanya kalau kita belajar 1 Korintus pasal berapa itu, ada benih yang kita makan, ada benih yang kita tabur. Betul? Itu maksudnya. Jadi semua hasil pengelolaan ketika Tuhan menumbuhkan, menghasilkan itu, ada bagian orang lain di situ. Dan orang lain itu akan memuliakan karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ulangan 8, 11, 14, 17. Ini nasihat Tuhan kepada orang Israel. Saya bacakan, tidak semua saya bacakan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 12. Kalau engkau sudah makan dan kenyang, rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, kamu punya lembu sapi, kamu punya kambing domba, emasmu makin banyak, perakmu bertambah banyak. Tuhan bilang, segala sesuatu dalam hidupmu makin banyak. Kok kalian gak ada aminnya sih? Iya dong, amin dong. Iya dong, amin. Ayat 14. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan. Sampai sini dulu. Pertanyaannya, bagaimana Pak cara kita melupakan Tuhan? Yang paling mudah, kalau engkau tidak pernah lagi ada dalam hadirat Tuhan. Paling mudah. Iblis akan membuat engkau sibuk dengan cara, oh ini kan wujud penyembahanmu sama Tuhan. Lupa, penyembahan utamamu itu di Eden. Dan engkau ekspresikan dalam mengelola. Saya kasih tahu kepada kita, untuk menghindarkan kita dari tinggi hati, engkau bersyukur dan ada dalam hadirat Tuhan. Caranya gimana? Mulai suami istri berdoa di rumah bersama-sama. Ajak anak-anak untuk saat teduh bersama-sama. Simple. Renungkan firman dan lain sebagainya. Maka jangan, 17, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Tidak boleh. Kita tidak boleh bilang itu dalam hati kita. Karena Tuhan, kita sedang akan berselisih nanti dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kebanggaan kita, pencapaian kita mengubur identitas kita, keserupaan dengan Tuhan tadi. Seluruh berkat Tuhan harusnya mendorong kita untuk makin takut kepada Tuhan. Seluruh yang Dia percayakan kepada kita harusnya membuat kita semakin mengabdikan diri ini untuk kemuliaan Raja kita. Saya masuk bagian yang terakhir. Anda harus merdeka. Apa maksudnya? Tuhan itu pemilik, kita ini manajernya. Tapi kadangkala kita ini mengambil area Tuhan. Sehingga
kita masuk dalam berbagai-bagai pencobaan dalam hidup kita. Karena kalau kita gagal mengakui kepemilikan Tuhan, kita menganggap diri kita menjadi pemilik, tanggung jawab kepemilikan berpindah ke tangan kita, maka seluruh masa depan kita gadaikan untuk mengurusi hal-hal yang salah di sini. Tadi saya bilang di awal, harusnya kita bisa cepat, speednya bersemangat ikut Tuhan. Harusnya kita banyak waktu memikirkan bagaimana gereja saya maju. Bagaimana gereja gue makin berkembang. Bagaimana komsel saya makin maju. Bagaimana doa kami hari Selasa ini makin bersemangat. Kita harus memikirkan itu. Bagaimana agar keluarga kami makin mengalami Kristus. Kita pikirkan segala sesuatu. Tetapi karena salah mengambil keputusan. Kita mengambil area. Harusnya kita cukup pengelola. Kita manajer. Tapi kita mengambil kepemilikan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. Terus kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sekarang gak punya apa-apa. Gak ada hal yang bisa saya persembahkan untuk Engkau Tuhan. Minus, miskin, melarat, semua gak punya. Saya ingin kita merenungkan Markus pasal yang ke-10. Teman-teman musisi bisa maju karena saya akan selesai. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Dia buta. Kita ini seperti Bartimeus. Gak punya apa-apa, salah ambil keputusan. Kita sedang membayar banyak hal masa depan kita untuk masa lalu kita. Kita seperti Bartimeus kadang. Gak punya apa-apa untuk kita bawa sama Tuhan. 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Makna rohani ini yang ingin saya bagikan kepada kita. Kalau engkau sekarang sedang menggadaikan masa depan, dan hari ini engkau capek dengan hidupmu karena keputusan yang salah, kau minta belas kasihan Tuhan. Sudahi perselisihan dengan raja utama. Gak ada yang lain, sudahi. Stop. Pindah ke area manajerial sekarang. Jangan lagi pemilik. Karena pemilik itu otoritas Tuhan. Apakah Tuhan mengasihi kita? Ya, Dia Tuhan yang baik. Engkau diciptakan serupa, segambar dengan Dia. Itu identitas kita. Tapi dosa saya sudah banyak. Kalau engkau mengakui dosamu, Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni dosa. Janji Tuhan. 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin istrimu ngomel-ngomel, ngapain lu cari Tuhan? Hidup lu gak bakal berubah. Suami mungkin melemahkan engkau mulai menata hidupmu agar Tuhan berbelas kasihan sama engkau. Tapi ada orang-orang dekat kita yang bilang, hey stop, jangan ngomong, Tuhan lagi repot. Hari ini, kalau engkau datang kepada Dia dengan seruan iman, mata Tuhan tertuju padamu. Tuhan bisa membedakan mana seruan yang biasa dan mana seruan dengan penuh iman. Gitu. Orang-orang berisik. Yesus lagi menginjil, lagi memberitakan firman, lagi khotbah, lu gangguin. Tapi dia gak mau kalah. Dia bilang, anak Daud, kasihanilah aku. 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta yang berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Meninggalkan jubah itu meninggalkan masa lalu yang melekat, ditinggalkan. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51 ini pertanyaan aneh. Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki
supaya aku perbuat bagimu. Kalian tahu gak teman-teman, kenapa Yesus selalu nanya, apa yang harus aku lakukan, apa keperluanmu, apa kebutuhanmu. Kita bisa katakan, aku lagi sakit Tuhan, aku lagi dikejar orang nih, belum selesai, bisnisku lagi seret Tuhan, rumah tanggaku lagi hancur, suamiku mulai gak setia Tuhan. Sebutin hari ini. Yesus perlu klarifikasi dari mulut kita. Karena kalau engkau tahu problemnya, itu mesti keluar dari mulut. Kita gak bisa bilang, Tuhan tahu isi hati saya. No. Tuhan ingin kamu menang atas masalahmu. Dengan cara apa? Ngomong, saya butuh engkau Tuhan, problemku ini. Baru dia bisa tolong kita. 52, kata Yesus kepadanya, pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku, di dalam mengikut Tuhan, ada senantiasa belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Seperti apapun, dalam lembah-lembah kekelaman, dalam kehidupan yang sulit, kegagalan-kegagalan kita masa lalu, saya percaya yang Tuhan mau adalah kita datang dengan keberanian dan keyakinan. Pahami, tahu Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Kalau anaknya datang kepada Dia, tidak akan pernah ditolak. Tuhan akan memberi kelegaan dan solusi dalam kehidupan kita. Selamat menjadi pengelola yang baik, saudaraku, yang memuliakan Bapa di sorga. Kita bangkit berdiri bersama-sama.